Itu kalau bertanya udah dijelasin, ya begitu. Nah, kalau kamu membantahnya, ya berarti kamu punya ilmu dong. Berarti kamu punya ilmu, harus ditanya balik. Itu aja, gitu loh. Ini si Kecuali Yoga lu minta bertanya sesuai dengan yang menyangganya dengan logis gitu loh. Contoh misalnya, ada air di satu drum ya. Terus ada binatang besar bangkit masuk di situ. Tentu air dalam drum itu tidak bisa menetralkan karena dia kalah nilainya dengan benda yang masuk. Itu ya. Tapi kalau sumur yang dimaksud, air di dalam sumur itu bisa menetralkan bau itu. Itu maksudnya. Masa sih orang zaman sekarang udah bisa menilai kok. Emang ada yang menjamin misalnya di sumur ada bangkit masuk? Itu kan netral jadinya. Itu loh. Apalagi kalau sudah memakan waktu lama. Itu aja kok repot. Oten otaknya disimpan di dengkul. Lanjut, ada lagi yang naik. Ya, ini Kristen Bang Edi, silakan. Mau bertanya apa berdiskusi? Pejuang rupiah. Mau bertanya Bang, Silakan. karena sehari saya mencari-cari jawabannya belum ketemu begitu ya. Gini, Katolik apa Protestan, Bang? saya Protestan Bang. Ya, silakan. Oke, gini Bang, dengan Nabi Muhammad ya. Menurut kepercayaan abang-abang semua di sini, apakah Nabi Muhammad itu dia berdosa Bang? Ustaz Maksum, Nabi. Ustaz. Jadi semua para nabi itu maksum. Apalagi yang kamu tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Sultanul Anbiya. Maksum itu gimana maksudnya Bang? Para nabi. Maksudnya jelasin dulu, saya nggak ngerti. Kan dulu penjelasannya lo nanya. Oke. Maksum itu dijaga oleh Allah. Jadi semua para nabi, bukan apalagi Nabi Muhammad. Wong surga saja untuk Nabi Muhammad tidak boleh dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad dulu masuk. Al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhalaha wa hurimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tidak boleh dimasuki umatnya Nabi Muhammad, tidak boleh dimasuki umat nabi manapun sebelum umatku. Ini ada di At-Tabrani ayat nomor 942. Juga ada di Ibnu Syaibah nomor 31802. Ya, jadi kalau kamu nanya Nabi Muhammad, tambah ya, nabi manapun maksum itu. Apalagi Nabi Muhammad maksum itu apa? Dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Gitu. Lanjut. Baik, berarti tidak berdosa ya Bang ya? Tidak. Oke, siap. Nah, jelas ya, maksudnya tidak berdosa. Baik. Maksum itu kan berarti dijaga oleh Tuhan dia. Maksum itu artinya Allah, terhindar dari dosa, dari kesalahan dan kekeliruan. Sifat seperti ini dimiliki para nabi dan rasul. Ya Bang, baik. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya gini Bang. Bagaimana, apakah sebelum Nabi menerima wahyu, sebelum Muhammad menerima wahyu, berarti kan sebelum menjadi Nabi gitu ya, apakah dia maksum juga? Apakah dia berdosa di situ? Oke, silakan Ustaz. Masa patra Ustaz. Lanjut. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu ya? Iya. Sudah. Tenang. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, dosa apanya? Mana ada larangan, ada perintah larangan. Wong dia belum diutus. Nah, coba. Apalagi Nabi Muhammad ini, beliau itu walaupun beliau itu belum diutus, dia tetap hanif mentuhankan Allah. Kenapa dia hampir umur 40 tahun itu bertahanus? Bertahanus itu menjauh dari masyarakat, milih ke gua itu. Karena memang dia tidak suka melihat orang-orang Arab menyembah berhala. Dia paling benci. Ya, sehingga dia menjauhkan diri dari masyarakat. Akhirnya Allah mengangkat dia sebagai utusan ketika umur 40 itu. Jadi kamu jangan usah dihitung Nabi sebelum diutus. Syariat-syariat itu ada, haram halal itu ada ketika Nabi Muhammad diutus. Baru sebelum diutus fatrah namanya. Tidak ada kenabian di Arab. Paham nggak ya?
Berarti kan nggak ada dalilnya gitu yang menyatakan bahwa dia berdosa atau tidak gitu ya. Sebelum Pintar juga lu. sebelum menjadi nabi gitu ya. Kalau sudah nabi kan ada nih. Kamu udah dijelasin masa patra tadi. Belum. Sebelumnya kan berarti nggak ada dalilnya dong. Kalau berarti. enggak gini di Indonesia. Dalilnya nggak ada. nggak jelas Dengerin dulu, berarti. dengarkan dulu. Saya kasih contoh sekarang. Tidak ada larangan orang, tidak ada undang-undang di Republik ini. Oh, kamu buang air besar di meja makan orang yang sedang makan. Nggak ada hukum tertulis begitu. Tapi kalau Tapi kamu kita melakukannya kira-kira, ntar dengerin dulu analoginya. Oke, lanjut. Tidak ada undang-undang tertulis kamu BAB orang yang sedang makan di restoran. Nggak ada undang-undangnya itu. Tapi boleh nggak kau lakukan itu? Atau pertanyaan balik. Nabi Isa Yesus itu kan sekitar umur 29 atau 30 diutus. Sedangkan ajaran kasih dia yang bawa. Nah sebelum dia diutus umur di bawah 10 tahun, 20 tahun. Ada nggak dalilnya bahwa dia maksum? Tidak punya dosa. Ada nggak datanya? Baik, saya jawab ya. Ya silakan pakai data lo ya. Oke, diutus itu, ini kan menurut iman kepercayaan kami ya, diutus itu bukan umur 30 tahun. Sejak awal dia sudah diutus. Oke. Sekarang gini, utusan itu apa? Yohanes 3, Dari 34. sebelum kelahirannya pun sudah diutus, Ustaz. Oke, sudah. Gini, utusan itu apa? Coba baca Yohanes 3, 34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Coba, ketika dia umur 10 tahun, 20 tahun, firman yang mana yang dia sampaikan? Silakan. Baik. Apa bunyinya? Silakan. Baik. Dalilnya Maryam 83, Allah mengutus setan. Maryam, Yesus. Jadi setan pun utusan. Oh, setan utusan. Tapi kok kemana-mana? Maryam 83 buka. Jawabannya kok kemana-mana? Loh, Gini pertanyaannya, dengerin pertanyaannya. Ini di usia berapa Yesus menerima firman? Di usia berapa? Jawab. Itu pertanyaannya Ustaz ya. Di usia berapa Yesua Amasya menerima firman? dia itu firman Allah yang hidup. Dia tidak menerima firman. Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, Yang dia ditanyakan kapan menerima firman? gini. Dia itu firman Allah yang hidup. Ditanyakan itu Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, dia menerima firman telah disampaikan. Menerima itu umur berapa dia? Silakan. Ya itu. Baik, kapan Isa menerima firman? Yo, apa sih? Yohanes 17:8 tadi itu loh di Bibelmu itu loh, segala firman yang telah ku terima telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu menerima firman. Pertanyaannya, di usia berapakah Yesus? Di usia berapakah Yesus menerima firman itu? Yohanes 17:8. Coba kau baca Yohanes 17:8. Kalau kau nggak baca saya turunkan. Coba kau baca Yohanes 17:8. Baca aja, Bang. Ya saya bacain, Mbak. Kau nggak punya Bible sih, kau miskin, nggak bisa beli Bible. Oten miskin nggak punya Bible. Saya urutkan. Ya udah turunkan. Saya urutkan dulu urutannya gitu. Ya, ya. Jangan Kita diturunin. diskusi aja, Tat. Oke. Iya kau Jadi baca gini. kalau disuruh. Ya urutannya gini, Yesus ngaku utusan untuk Israel Matius 15:24. Ngaku utusan dia. Nah, utusan itu apa tugasnya? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya dia menerima firman? Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu firman yang dia terima diapakan? Disampaikan kepada Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, umur berapa dia menerima firman lalu menyampaikan firman itu? Silakan. Jawab. Kalau kau hanya ketawa saya turunkan. Jawab. Saya sudah jawab. Dia Di itu umur firman berapa? Allah yang hidup. Jadi sebelum dia dilahirkan pun firman Allah itu sudah menyatu dengan dia. Jadi kalau ditanya kapan? Mana sebelum- datanya? Mana datanya firman Allah menyatu dengan dia? Di mana tertulis? Baik, Yohanes 1 ayat 1. Yesus sudah belum ada di situ. Yohanes 1. Jangankan di situ. Aku ada sebelum Abraham ada. Oh, Yesus jadi bilang. lebih tua Yesus daripada Aku Abraham. bilang nggak ada di Yohanes itu ada. Sebelum Abraham ada, aku ada katanya. Coba ada nggak namanya Yesus di Yohanes 1?
Yesus di Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Coba tunjukkan Yohanes 1 ada nggak namanya Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman Oke, itu saya jawab, bersama-sama dengan jawab dulu. Ada nggak namanya Yesus di Yohanes 1? Jawab dulu. Ada atau tidak? Ada nggak namanya Yesus di Yohanes 1? di situ disebutkan firman. Oke, Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Yesus itu firman Allah yang hidup. Oke. Berarti anaknya manusia. Anaknya Maria itu firman atau manusia? Manusia sekaligus juga Tuhan karena dia tidak berdosa. Oke, Kalau Muhammad baik. berarti Tuhan juga karena dia tidak berdosa. Oke, saya mau kasih tahu dosanya Yesus bagaimana? Mau? Oke, boleh. Apa Oke, dosanya? Baik. Ini Yesus selesai itu nih diskusi. Yesus itu mengutuk pohon ara. Loh, Dosa nggak? Dosa nggak itu? Besar dosanya. Dosa nggak itu mengutuk pohon ara? Jawab. Yesus mengutuk pohon ara. Itu dosa atau tidak? Oke. Apa dasarnya membuat apa Saya dasarnya tanya. Ya, apa dasarnya dosa dulu? Jawab dulu. Dosa itu apa Bangke. dasarnya? Jawab. Mengutuk itu dosa. Tidak dosa. Oh, tidak. Kalau kita kutuk setan enggak dosa. Tuhan tukang kutuk gitu. Loh, kalau kita mengutuk apa yang setan lakukan enggak dosa dong? Ini Yesus yang mengutuk pohon Gimana yang sih? ada salahnya. Gimana sih? Yesus yang mengutuk dosa atau bukan? Tidak dosa. Tidak dosa, baik. Makanya apa dasarnya dosa Ya udah gitu cukup, loh. tambahin lagi dosanya. Diam dulu di situ di pojok. Diam dulu di pojok. Dia minjem keledai orang belum dikembalikan. Dosa nggak itu? Dosanya berat itu. Dosa nggak tuh? Tidak. Tidak, baik. Dia datang ke bait suci membalikkan meja pedagang. Dosa nggak itu? Tidak. Wah, astagfirullah. Tidak ada dosanya ya? Tidak ada. Jahat Oke. sekali itu. Baca Di- 2 Petrus 2. Ya. Dia tidak berdosa. Dalilnya jelas. Iya, terakhir. Tuhanmu merobek perawan Maria. Dosa nggak? Tidak. Hah? Tidak. Jadi kenal lo di Dasar sini dosa ya. itu apa dulu? Kau nggak bisa Lu turun, nggak ngerti nama dosa. Ditanya apa Semua jawab nggak apa? dosa, Masih mau datang besok. Semua nggak dosa Yesus. Masih mau datang besok. Hah? Dari Diskusi tadi, ketawa-ketawa. di room sebelumnya pun dari tadi gitu juga dia tuh. Yesus katanya firman. Kalau Yesus itu firman, berarti firman menerima firman. Betul. Bagaimana ceritanya Ustaz? Ustaz Tata firman menerima firman Ustaz. Iya, dia tidak tahu arti utusan itu apa. Udah jelas-jelas utusan itu penyampai firman. Ya. Nah, terus dikatakan Yesus itulah firman itu, dia tidak menerima firman. Berarti dia tidak baca Bible yang begitu banyak kok. Dia menerima firman atau dia mengatakan dia firman sendiri. Jadi tidak butuh menerima firman. Terus kan apa? Nunggu 30 dia sampaikan. Kan dia firman dari kecil sudah katanya. Kenapa umur 10 tahun, 20 tahun tidak pernah menyampaikan itu? Nunggu 30 tahun, mau meninggal itu baru menyampaikan. Jadi apa tetap mau gimana pun mereka ini salah, mau loncat kemana tetap terjepit sendiri nanti gitu. Lanjut. Baik. 17:8 kan bukti dia terima firman. Iya bang, 17:8. Tapi ya, mungkin dia gini loh, menurut Esra Soru, Yesus tidak menerima firman, tapi dia sekolah SD, SMP, SMA, STT. Menurut Esra Soru. Jadi dia sekolah. Jadi ilmunya bukan dari Tuhan, tapi dia dapat di bangku sekolah. Saya kutip Esra Soru ya. Iya. Berarti dia nggak maha tahu lah ya kan? Tahu dengan diberitahu dan belajar itu kan tidak batal konsep dalam Kristen bahwa Tuhan itu omniscience, tahu segalanya batal buat Yesus. Apa yang dia tahu Yesus waktu kecil? Omniscience. Omniscience. Omniscience itu pengucapannya ya. Enggak, kalau Yesus itu dari kecil menerima firman, kenapa waktu kecil itu masih diasuh sama ibunya? Gitu loh. Kalau dari Merendahkan diri Bang Andi.
Oh, Filipi 2 itu. Filipi 2 jeres, merendahkan diri. Nanti setelah 30 tahun baru meninggikan diri gitu. Mendewasakan diri. Oh, Mendewasakan diri. Ayolah teman-teman, pakailah akal sehat. Apa salahnya sih pakai akal? Bukan doktrin semata lo. Kasihan kan Ustaz Tata menjawab. Tapi ini Oten kok. Ya ini ada lagi nih. Wah, si pas. Pas, gimana kabarku? Assalamualaikum. Waalaikum. Kenapa enggak pakai salam? Pas. Iya, tadi Kak kita kan toleransi assalamualaikum gitu loh. Arti assalamualaikum apa Pas? Hal-hal begini bolak-balik Bang Hendi tanya. Sebenarnya harus saya jawab lagi. Ya kan kamu mengucapkan assalamualaikum. Siapa tahu nggak tahu artinya. Iya, tahu lah. Apa itu? Tadi saya masuk, Yesus tadi dirawat kecil. Ya kalau kecil ya dirawat lah Tuhan Yesus. Nggak mungkin langsung dibiarkan gitu ya. Bunda Maria pasti merawat Yesus lah waktu Yesus kecil. Tapi menurut Oten tadi, udah kecil itu udah menerima firman, kata dia gitu. Benar nggak Pas menurut kamu? Iya, Yesus itu firman. Ya memang dia firman itu. Berarti dia bukan manusia dong, karena dia firman. Wah, dia manusia lah, makanya dia disalibkan, makanya mati kedagingannya. Gitu Berarti loh. Yesus bukan firman, dia manusia. Firman, dia tetap firman. Keilahiannya kan nggak hilang dari kedagingan. Firman itu apa sih? Firman itu harus kita jelaskan lagi firman itu apa. Iya, apa itu firman? Apa sih? Firman adalah apa yang diucapkan Tuhan menjadi firman. Apa sih? Firman itu. Bingung nggak? Ya bingung lah. Dia lucu kepada jawabannya sendiri. Lucu kepada jawabannya sendiri. Apalagi saya, mau dia sendiri loh. Coba ulang Pas. Firman itu Pas. Firman itu adalah Pas. Wong dia Itu mute-nya tuh. dia sendiri loh, tidak percaya ke jawabannya. Aduh. Coba ulang lagi Pas. Firman itu apa tadi? Pas. Coba ulang lagi. Firman itu apa? Firman itu perkataan Elohim Yahweh. Oh, perkataan. Iya. Nah, kalau jadi Yesus itu pada mula pertama Allah menciptakan, dia berfirman. Oke. Jadi firman itu perkataan Tuhan gitu ya. Perkataan Tuhan Oke. menjadi firman. Oke. Yesus itu Menjadi Yesus. Enggak, Yesus itu perkataan atau dia manusia? Yesus itu perkataan apa? Gimana? Yesus itu manusia atau perkataan? Yesus itu manusia atau perkataan? Maksudnya Iya, kan- apa itu? Kan Pertanyaan firman itu kan perkataan Tuhan. Gini loh Bang Endi. Iya. Kalau bertanya, bukan. Iya. Masalahnya 1000 orang mendengar ini harus cerdas gitu loh. Nanti Iya, pertanyaan iya. Bang Endi nggak dipahami yang dibahas gitu loh. Kan Iya. menurut tadi Kepas, firman itu perkataan Tuhan. Oke? Oke. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Yesus itu perkataan Tuhan atau dia manusia? Perkataan Tuhan dan dia manusia. Oh, jadi Yesus hanya kata-kata, bukan manusia. Ya dia manusia, makanya kedagingannya kan ketika Yesus di Gunung Getsemani kan dia itu kan kedagingannya dia berdoa.
Jadi Yesus itu manusia atau perkataan? Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia. Saya nggak nanya Tuhan dulu, perkataan dulu dan manusia nih. Apa bedanya manusia dan perkataan? Kenapa yang dibahas perkataan dengan manusia? Apa Ya kan lu, korelasinya? karena lu tadi ngomong Yesus itu firman, Yesus itu perkataan. Iya, ketika Allah berfirman, apa kata Allah menjadi firman gitu loh. Iya kan? Benar kan? Iya. Yesus itu terbuat dari apa? Apa Diciptakan. kata Allah menjadi Yesus? Nah, Iya, gitu. iya, betul. Lu lagi res leh, capek gua nih. Ajarin lu res, capek gua. Jadi ada berapa Yesus nih? Setiap Tuhan berkata itu berapa Yesus? Yesus hanya satu, Tuhan Yesus hanya satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Yesus hanya satu. Nah, katanya Yesus itu perkataan. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi yang menciptakan dunia jagat raya, termasuk Yang menciptakan berarti ada dua yang nyiptain, ada Allah Bapa sama Yesus. Bapa itu Yesus itu sendiri. Makanya ketika di Gunung Getsemani dia oneness berdoa ini. kepada dirinya Makin sendiri. Oneness Oh. dia. Yesus only. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Buat apa itu? Ya keilahiannya kan masih di sorga, dia kan masih turun ke bumi, kan keilahiannya kan di sorga, tapi tidak pernah keilahiannya itu meninggalkannya, gitu loh. Ya ngapain ini Yesus yang sama berdoa itu ngapain? Gitu loh. Itu yang berdoa di gunung. Kalau memang yang di sorga itu Dagingnya. Yesus juga ya panggilannya turun. Kan gitu. Kan dari Yesus kan udah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kan Kalau memang Bapa bener kami yang ada Yesus di yang dalam sama nggak sorga. usah berdoa, panggil aja turun gitu loh. Terus Gitu loh. Kita kan sebelum Yesus disalibkan kan dia kan udah berkata, udah menyampaikan dan menyarankan doa Bapa kami yang ada di sorga. Kan Bapa ilahi itu kan nggak mungkin meninggalkan sorga gitu loh. Makanya Yesus berdoa di Gunung Getsemani 3 kali gitu loh. katanya nggak ada yang mustahil. Katanya nggak ada yang mustahil bagi Allah katanya. Makanya ada tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah sedang bekerja di antara kita. Nah, kenapa jadi mustahil keluar dari sorga? Tiada yang mustahil. Itu bukan kata Kenapa jadi mustahil keluar dari sorga? dia diutus Bapa gitu loh. Oh, utusan akhirat. Bapak ini Yesus kan gitu. Yesus itu Tuhan. Terus Bapak itu apa? Bapa itu Elohim Yahweh, pencipta dunia jagat raya ini. Tinggi mana Elohim Yahweh sama Tuhan? Tinggi mana? Itu sama, itu penyebutannya aja, itu Tuhan Elohim Yahweh, Yeshua Hamashiach. Oh, sama semua ya. Ya kalau gitu artinya sama aja dong. Nggak usah dibikin dua, ada Bapa, ada Yesus, Yesus bumi, Yesus sorga, gitu aja lah. Nah, Yesus Beda. bumi berdoa kepada Yesus sorga. Bukan, begini loh konsep. Bukan. dalam Salah lagi saya. Bukan, saya luruskan, bukan ada yang salah. Saya luruskan aja. Nanti kalau bukan, ini konsepnya Trinitas, makanya dia turun ke bumi gitu loh. Karena manusia ini harus dinampakkan dirinya supaya manusia itu bertobat, supaya tidak api neraka yang kekal. Cuma setengah-setengah gitu. Yang turun ke bumi cuma Apanya? setengah, nggak semuanya. Maksudnya apa yang setengah? Itu lihat masih ada sisa di sorga. Bukan sisa, ini itu kan cara berpikir kita. Itu mana ada sisa-sisa, gimana sih? Sisa lah. Iya, katanya turun ke bumi. Katanya Nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga surga kalau nggak disisain. Enggak, Pak. Stan masuk, Stan. Ya, Masih tersisa, katanya mengosongkan dirinya. Kok masih tersisa?
Mengosongkan dirinya bukan berarti ada tersisa di surga, ada tersisa di neraka, terbagi dua. Nggak begitu konsepnya, cara berpikirnya Ustaz Tata. Ini mana? Kalau cara berpikir dalam pengikut Tuhan Yesus Kristus, dia itu tidak bisa terpisah gitu loh. Loh, bisa terpisah gimana? Oleh Bapakku yang di surga itu terpisah itu. Kan udah dibilang aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Iya, mereka Siapa juga melihat satu. aku sudah kan dibilang siapa melihat aku sudah melihat Bapa yang ada di surga. Artinya apa? Bisa Dia gini, Tuhan gini, itu. gini. Melihat aku, melihat Bapak. Bapak kan roh, tidak punya jasad. Ibaratkan gini, melihat tahta sama dengan melihat angin. Itu kan cocok. Berarti angin ini saya, seperti saya punya tangan, punya hidung, itu berarti. Ya kan gak cocok. Misalnya gini, berarti saya ya melihat Calvin, melihat Kores sama dengan melihat tahta. Sama-sama manusia masih bisa. Ini loh, satunya roh, satunya manusia. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Kan gak nyambung. Bapa di dalam Keluaran ya 9:14 atau Yesaya 40:18. Tidak ada seperti aku di muka bumi. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Karena Tuhan tidak sama dengan apapun. Sedangkan Yesus punya tangan, punya kaki, semuanya. Ini dulu Kepas, ini mungkin ada pertanyaan terbaru temanmu Kepas. Mas Aha, ayo. Gantian sama Kepas. Ayo. Silakan Masa. Aku mau nanya Ustadz Tata. Sebelum nanya gimana kabarnya ayah Anda? Tunggu dulu. Ayah Anda lawan Elohim Yahweh. Masa Elohim Yahweh itu sama ayah Anda sama atau beda? Ya pribadi yang sama sebenarnya Bang. Oke, lanjut. Begini Ustadz, itu kalau dalam bahasa Ibrani itu kan Bapa itu terdiri dari dua huruf, yaitu huruf Alef dan huruf Bet. Nah kalau dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf-huruf apa aja Bang? Itu apa alif ba? Apa nama Allah itu tak? Bukan, Bapak. Abi. Oh, Abi itu. Oke ya. Abi. Kalau dalam, Abi. Allah mau dikatakan Bapak juga. bukan itu Bang. Arahnya nggak ke situ nanti. Jadi kalau Aba itu dalam bahasa Ibrani kan dari huruf alif sama huruf bet ya kan. Nah kalau dalam bahasa Arab itu Bapak itu dari huruf Ya alif dua ab juga ab itu. Oh, Kalau dari huruf Abi, berarti bapakku gitu. Terus Oke, kenapa? berarti itu dari huruf alif sama huruf ba dong. Ya terus pertanyaannya apa? Nah, yang aku mau bilang, Allah itu adalah pengucapan dari generic name dalam bahasa Ibrani yaitu alif dan lamet gitu loh. Iyalah menurut kamu, suka-suka kamu itulah. Ayo. Terus. Maksudnya lapet. Iya. Jadi Allah itu bukan alif lam lam ha di dalam Alkitab, tapi pengucapan dari alef dan lamet. Nah, gimana Bang Andi? Aku udah punya jurus terbaru nih. Belum. Bang Hendy belum sampai ke situ ilmunya, belum sampai. Ustaz Tata aja. Belum sampai. Gini. Kalau Mas Aha ini setiap pertemuan ada terbaru-baru gitu. Dia tuh hebat nih Mas Aha ini. Selalu menciptakan pemikiran-pemikiran sendiri dah. Dia Selalu menciptakan botol kosong baru dia tanyakan. bukan. Kalau kata guru dulu di kelas, lebih bagus bertanya daripada diam gitu loh. Bertanya jangan berpendapat dulu, nggak enak didengar. Pengen muntah gua. Ini bukan bertanya, ini pendapatnya Mas Aha. Terus ibaratkan kita ini cocok apa enggak ke dia, ibaratkan gitu. Iya berarti kan ada timbul pertanyaan, makanya ada cocok atau tidak kan? Yang gitu. bisa menjawab itu keluarganya Masa sendiri. Iya, kalau bukan kami. Kalau hanya keluarga ayah Anda itu. Ya kita sapa dulu Bang Andi, Om Kris Wilujan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Om Kris Wilujan sepakat dengan tema yang saya buat di atas? Oh, yang kemarin ini Yesus bukan Allah. Ya.
Ya alasannya apa? Ya, ditanggapi aja kalau memang tidak sepakat. Yesus bukan Allah. Kenapa Yesus bukan Allah? Yesus anak Allah. Kalau Kan Allah Yesus beranak. Ya, di surga kan Yesus itu sudah ada, dicipta paling awal oleh Allah. Allah itu siapa? Baru Allah itu siapa Pak Kris? itu Bapa di surga. Oh Bapak aja, jangan pakai Allah, Bapak aja udah. Ayo, Kenapa Bapa di kalau surga pakai juga. Allah rupanya? Allah itu Ya, kan ada di ayo, Alkitab. udah. Itu Ya, terjemahan gue botol oleh lai. Iya, Ya, tapi kan ya. masih Diam dulu Pas, berlaku. diam dulu. Jadi Bapak di surga baru kemudian Yesus keluar dari Bapak. Yesus adalah yang sulung dari ciptaan. Jadi Yesus sudah bersama Allah Bapa Yahweh Oh di iya surga iya. ya. Berarti Yesus itu ciptaannya Bapak yang sulung. Dia yang sulung dari semua ciptaan sebelum alam raya diciptakan. Iya, artinya Yesus itu ciptaannya Bapak yang sulung gitu ya. Iya. Oke, Yesus ciptaan. Lanjut terus. Udah selesai. Yesus ciptaan. Pinter Pak Kris sekarang ini. Belajar di mana lagi ini? Udah sampai pada kesimpulan. Jadi Tuhannya Kepas menurut si Kris Kepas, Yesus itu Tuhanmu ciptaannya Bapak yang sulung gitu Kepas. Masih mau datang besok Kepas? ya kalau ciptaan berarti benar temanya. Yesus bukan Allah, tapi ciptaannya Allah gitu. Betul. Kepas macet. Kayak pas sama masalah pusing. Dan Yesus disebut anak Allah, anak Yahweh di surga karena dia adalah anak kesayangan Bapa. Jadi Tapi ciptaan kan setelah Bentar dulu Pak Kris bukan Trinitas, bukan Protestan itu. Kalau begitu konsepnya, nggak apa-apa sih, namanya nggak Protestan. Nah terus Kepas waktu Yesus naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berarti Yesus duduk di sisi Yesus juga kalau Yesus itu adalah Bapa, begitu kah? Gimana Kepas? Pertanyaan menohok ini Ketika sulit Yesus naik ke bagi Kepas surga, untuk menjawab. Jawab Kepas. dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang pertanyaan, apakah Yesus duduk di sisi Yesus sendiri? Yesus bisa di kanan Allah Bapa. Yesus bisa menjadi 2, 3, 1000. Makanya dia di kanan artinya apa? Kanan itu bagian surga gitu loh. Oh begitu, jadi nggak ada Bapa, nggak ada Bapaknya. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak dipersoalkan atau dipertanyakan di kanan, berarti ada di tengah, ada di kiri. Kan itu kan buah pikiran kita kan, dalam pikiran kita kan itu. Terus waktu mencipta langit bumi dan kemudian segala isinya, kemudian manusia. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Itu ada Yesus, ada Bapa di surga di situ atau Yesus sendiri? Yesus itu Ya. sendiri yang menciptakan Elohim Yahweh. Dia yang menciptakan, Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Elohim Iya, Yahweh kalau Bapa dia- itu ya Yesus itu. Kalau dia sendiri berarti baiklah saya menciptakan Adam menurut gambar dan rupa saya. Nah, sebenarnya Yesus waktu mencipta langit bumi ini mereka bersama-sama turun di angkasa yang gelap gulita, tapi dari surga turunnya untuk mencipta langit bumi isinya, bahkan manusia mereka bersama-sama. Itulah dikatakan Yesus adalah firman. Di Kidung Agung 8 dikatakan ketika Allah menggaris bumi aku ada, itu Yesus sudah ada waktu penciptaan.
Yesus juga dalam firman Tuhan juga dikatakan segala sesuatu oleh Dia dijadikan. Ya. Jadi Yesus di dalam penciptaan sudah ada. Makanya ketika Yesus bersama murid-muridnya, alam pun takluk padanya. Ingat enggak ketika di danau itu air topan, ada topan hujan, topan mengamuk ya. Yesus bisa meredakannya. Ya, ada kuasa karena Dia terlibat dalam penciptaan, maka alam pun takluk padanya. Ya, keilahian menyertai Dia di dalam kehidupannya sebagai manusia. Gitu nggak Kepas? Kamu kan baca kitab juga. Kitab kita sama loh. Baca Beda, Kepas. beda memang. Kalau Pak Kris ini kan dia Advent. Ya nggak apa-apa, tapi Beda. kan kitab saya beli dari Protestan, Lai punya Lai. Jadi saya baca Alkitab dan Alkitab ini sudah diterjemahkan, nggak bisa lagi kita bantah isinya. Jadi Ya walaupun Yesus saya Tuhan ateis nggak kan, sama Pak Kris? Yesus Tuhan nggak sama Pak Kris? lah Yesus disebut Tuhan karena memang Dia bagian dari apa yang disebut Tuhan di surga. Walaupun Dia anak Bapa Allah, Yahweh itu adalah Tuhan. Maka Yesus juga bisa kita sebut Tuhan. Jadi apakah Bapak itu sama dengan Yesus? Yesus lain, Bapa lain. Bapa itu jadi dari yang tidak ada menjadi Berapa ada. Tuhannya Pak Kris? Berapa Tuhan Pak Kris? Nah, ini Tuhannya satu. Kita bisa lihat Tuhan dengan melihat Yesus. Kalau Bapa di surga itu ya nggak bisa kita lihat. Dengan melihat Yesus kita bisa tahu Tuhan itu. Berarti Yesus adalah Bapa kan gitu. Enggak lah, barang siapa melihat aku sama saja dia sudah melihat Bapa, karena Yesus adalah wujud dan tinggi di surga itu. Tempatnya Bapa di surga itu di atas, di ruang maha suci di atasnya. Dia itu Jadi bercahaya Yesus dan ini malaikat. sosok Yesus ini di dalam pikiran Pak Kris sebagai apa ini? Sosok Yesus ini. Kalau saya kan Tuhan Yesus, Elohim Yahweh. Wakil Bapak di surga mungkin bilangnya Pak Kris ya, Pak Kris. Waduh, gawat. Kalau udah wakil berarti pembantu dong Yesus. Repot. Udah repot lah. Ya, jadi Tanya juga Masa juga komentar Masa kalau ditanya. Udah repot kalau Yesus dibuat jadi wakil, jadi pembantu udah repot. Itu udah menghujat itu. bukan wakil, saya tidak sebut wakil. Yesus itu anak Allah. Sebelum diutus, karena bumi ini sudah diobrak-abrik oleh iblis, ya, perlu penebusan. Maka dibuatlah kesepakatan di surga antara Bapa dan Yesus dan malaikat-malaikat juga, dan Traktatnya diputuskan. ada nggak traktatnya? MOU-nya ada nggak sama Bapak waktu Yesus mau diturunkan? Ada nggak MOU-nya, traktatnya? Perjanjiannya ada nggak? Kata Gu Masak ada Kepas, kata Gu Masak. Makanya di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Nah, disebut anak yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Jadi di sana ada Bapa, ada anak Jadi tunggal. begini loh. Jadi Yesus gini loh. disebut Tuhan. Kolateral kita mau masuk dalam surga itu harus mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan juru selamat. Itu kolateralnya, jaminannya. Kalau kita mau masuk surga dibaptis, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan siapa? Dia adalah Bapa. Bapa siapa? Elohim Yahweh. Siapa Yahweh itu? Tuhan Yesus. Roma, Filipi 2:5 ayat sampai 11.
Yohanes 13 ayat 13. Wahyu 21 ayat 6. Jelas. Dialah Elohim Yahweh itu. Kalau kalau Yesus katakan Bapa dalam aku dalam Bapa, itu artinya ya firman yang disampaikan Yesus itu sumbernya juga dari Bapanya. Apa yang difirmankannya, mereka ada satu dalam tujuan, satu dalam rencana. Jadi bukan disebut Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu salah. Karena Yesus pun waktu di dunia masih berdoa, memohon kepada Bapa di surga, karena Bapa di surga tingkat tertinggi. Itu berdoa ke dagingannya, ke ilahian. Sabatani Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam jadi tanganmu kuserahkan rohku. waktu Yesus di dunia, ya, Siapa Allah itu juga ada yang di berkata dunia. begitu? Yesus ke dagingannya. Kepada siapa? Bapa kan di sorga. Ke ilahi itu kan Allah itu kan di sorga. Jadi Yesus di dunia ini di surga kosong. Enggak lah, kan udah dibilang di sorga ilahi itu. Ilahi itu apa? Itu kan bahasa Arab Jadi, itu ilahi. Allah, ketika Elohim Yahweh. Jadi ketika Yesus jadi manusia, keilahiannya bisa dengan kemanusiaannya ya, atau bersama-sama. Nggak bisa terpisahkan, tapi keilahiannya ada di sorga. Bingung kan? Oh, begitu. Bingung. Bang Nggak- Hendi aja bingung nggak sama bisa. Ustaz Tata. Tidak. Lanjut. Iya. Sama Ustaz nggak Tata bisa dulu terpisahkan. bicara. Kita udah berbeda karena Arvin nggak akan ketemu. Iya dong. Nggak akan ketemu. Sampai 3 jam kita obrol. Nggak akan ketemu. Benaran. Bukan. Sampai 3 jam itu aja yang dibahas. Lebih masuk akal dong, Chris. Bukan. Bilang aja lu kalah Kepas. Bukan, karena itu aja, nanti ke situ aja, kembali lagi ke situ, itu aja, sampai jam 3 jam kita Ya. pasti itu aja pertanyaannya. Ya, terus kalau Paulus katakan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, kemudian Yesus semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Allah mengaruniakan nama di Ya. atas segala nama. Jadi Yesus Ya. itu adalah mengaruniakan nama kepada Yesus itu juga. Oh iya dong. Gini dulu deh, gue pertanyaan Anda berdua. Saya tanya berdua ini pertanyaan biar jelas yang mana yang berbeda nih. Yesus dan Bapa itu menurut Anda berdua sama atau berbeda? Pak Kris dulu. Iya, kalau dibilang hakikat tujuannya sama, tapi pribadinya berbeda. Pribadi Bapa di berbeda. surga, Oke. Iya. Kepas. Pribadi Bapak, pribadi Yesus beda atau sama, Kepas? Kepas melarikan diri, nggak mau menjawab. Bingung Kepas juga melarikan diri. Mas Aha, kau jawab Mas Aha. Bukan melarikan diri, saya buat teh manis. Iya. Itu sama. Oh. Bapak itu sama Yesus itu sama. Sama katanya Pak Kris. Yang nggak tahu Sama saya itu. Makanya kan ini 25 Desember ini kan hari kelahiran Tuhan. Masa 2 Tuhan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berarti 2 dong Tuhan saya. Tuhan saya 1 gitu loh. 3 malah Roh Kudus. Oke, Mas Aha. Ya Bang. Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Ya beda Bang. aja pasti benar. Beda. Beda. Ada 2 yang menjawab beda. Kepas mengatakan sama. Gimana ini? Iya, kan Masaha kan ayahanda. Ayahanda, Yesus kan bukan ayahanda. Kalau sama Masaha. Berarti Kepas oneness. Kok wanes? Iya, ke Yesus dan Bapa itu juga kan, Mas Kepas? Kepas, saya tanya lagi. Iya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan Firman itu Yesus keluar dari Allah. Itu gimana Kepas menjelaskan itu?
Gimana Pak Kris? Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Firman ini, Yesus ini keluar dari diri Allah. Nah, sedangkan dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Yesus. Apakah Bapa juga ikut keluar ketika Yesus jadi manusia? Ya tidak lah. Jadi ada 3 yang beri kesaksian, tetap ada 3 umum kan? Satu kesatuan, tetap esensinya, hakikatnya satu. Hakikat 1. Berarti menurut Kefas, 3 Yesus kepribadian adalah- hakikat satu. berarti menurut Kefas, Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu juga. Berarti Menurut mereka itu Kepas, satu. makan 3 ngaku 1. Ya Pas ya, makan Berarti- 3 bayar 1 ya Pas. Hakikat 1, tubuh 1 juga ya. Oh, begitu Kefas ya ajarannya ya. Bang Kris, aku Ya mau udah. nanya Bang Kris. Ya, Mau nanya. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada gitu ya Bang Kris? jangankan Abraham ada, sebelum Adam dicipta, sebenarnya Yesus sudah ada di surga bersama Bapa di surga. Waktu cipta langit dan bumi sudah ada Yesus, makanya dikatakan segala sesuatu oleh Dia dijadikan. Tapi Yesus ciptaan dari awal penciptaan menurut Pak Kris. Iya, Itu sebelum kalau saya nggak masih- sepakat. Nggak, Yesus nggak Waktu ciptaan, nggak sepakat saya. Ada yang sulung aktus ayat mengatakan Yesus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Pak Itu Kris, berarti yang sulung. Tuhan Pak Kris berapa? Tuhan Pak Kris berapa? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berarti 2 dong Tuhannya Pak Kris. Yesus kan disebut di Yohanes 3:16 ya, Yesus Kristus Tuhan ya. Terus dia lahir juga dikatakan Kristus Tuhan. Nah, berarti memang sebutan Tuhan kepada Yesus memang sudah dari atas sana. Makanya orang-orang Ya. kira di perjanjian baru lebih Yang dari saya 400. tanya Pak Kris, berapa Tuhan Pak Kris? Simple. Bertanya, saja. Jadi 2 ya. Bapa disebut Oh, 2. Tuhan, Anak juga disebut Tuhan. Berarti kan Allah jelas itu kan? adalah- Kalau itu Pak Kris adalah udah jelas Tuhan. 2 Tuhannya. Udah jelas. Nggak, iya benar, kita nggak usah bertele-tele. Kalau saya kan 1, kalau Mas Ahad juga 2 Tuhannya. Kalau Ustadz Tata kan nggak kelihatan Tuhannya. menurut Kepas yang lahir itu, yang ulang tahun nanti 25 Desember itu Tuhan yang ulang tahun. Iyalah, Oh Tuhanmu ulang tahun, yang keberapa itu? 2000 tahun. Wah, Tuhanmu udah berumur 2000 tahun ya. Makasih Kepas, lanjut. Selagi di bumi, Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak pas ikut-ikutan Bang Handi. Pertanyaannya simpel. A, 1, B, 2. No, pakai multiple choice gitu ya bagaimana? harus kayak gitu kayak Bang Hendy. Jadi Berarti nggak kemana-mana gini, gitu, gini ya, Bas. nggak bis kemana-mana gitu loh. Kita tanya ke Om Kris saja, Kepas. Berarti manusia pertama yang diciptakan oleh Bapak lah gitu ya. Nah, bagus tuh. Itu Yesus bukan Adam ya, Pak Om Kris. Jadi kalau Gimana, bicara Pak Kris? ciptaan ya kan alam raya, kita Yesus itu masih di surga udah dicipta. Tapi kalau penciptaan di dunia ini ya sudah ada Yesus. Jadi alam di bumi kita ini dicipta sudah bersama-sama Bapa dan Anak. Nah, ini enak ini ke Mas Ahai. Ini enak ini, makanya saya bilang tunggu dulu, makanya ini Tunggu dulu, enggak gini. Jadi sama seru ini, bentar dulu. Tata. Berarti enggak Pak Kris ini enggak merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ini 25 Desember, benar enggak? Dia nggak Iya percaya kan? bahwa Yesus Nggak. lahir tanggal 25, Kepas. Nggak Oke, percaya. sekarang kita Iya, tanya nggak Mas Aha. merayakan Natal. Diam. Kita tanya Mas Aha. Mas Aha, Yesus lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal 15 bulan ke-7.
pada hari raya Pondok Daun. Tahun 15 berapa Masehi. tanggal 15 bulan? Bulan ke-7 tahun 5 sebelum Masehi, tapi kalender Ibrani ya Bang ya? Ya, 15 Juli ya. Bukan. Oh iya, ya oke lah 15 Juli lah, iya. Ya. Kalender Seru, Ibrani tapi Bang, enggak Bang. Kalau 15 bulan ke-7 jatuhnya akhir September sama awal Oktober. Nah itu. Oh, 15 Oktober lah ya. Nah, mungkin 1 Oktober Bang, 1 Oktober aja. 1 Oktober hari kesaktian Pancasila itu. 1 Oktober apa ya? Iya. Hari ini kebangkitan pemuda. 1 Oktober. 1 Juni. Oke, Pas. Hari Mas, Mata kalau Muda menurut ya. Mas Aha, 1 Oktober bukan 25 Desember. Nggak bener lu Mas Aha. Makanya kan beda. Kan ke Desember ini kan saya kan udah beli pohon Natal ini, pohon Natal Kristus anak Daud. Kalau mereka kan nggak merayakan gitu loh, Bang Edi. Lah gini. Kan Yesus lahir di kandang. Kenapa Natal itu lambangnya bukan ke kandang kok pohon? Berarti Iya gitu. Nggak bisa ada pohon di kandang itu, nggak bisa, Bre. Iya, kok pohon Berarti di kurma, pohon kurma Pak. nanti. Kok bukan kandang domba? Ayo.